Bener gak sih lembaga pelaksana SNMPTN dan SBMPTN 2023 bukan LTMPT lagi? Wah, kalau bukan LTMPT, terus siapa ya lembaga penyelenggara selanjutnya? Penasaran? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum Merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Di video kali ini kita akan bahas nih, kira-kira gimana sih? Udah banyak juga kan yang nanya, Kak, ini bahas dong lembaga LTMPT katanya udah dibubarin, Kak. Terus nanti penggantinya siapa gitu. Kak, apa sih lembaga BP3 itu? Nanti gimana sistemnya? Mekanismenya kayak apa? Nah, banyak banget ya teman-teman yang udah pada panik duluan nih nanya untuk informasi tentang hal tersebut. Nah, di sini kita akan bahas sebenarnya secara resmi LTMPT itu diubahnya menjadi apa nih? Terus bagaimana pasal-pasal dan peraturan yang udah dibuat? Tentu aja yang mau ikut SNMPTN ataupun SBMPTN di 2023 nanti juga harus tahu informasinya. Apalagi buat yang kemarin gap year, terus pengen tahu informasi ini, kalian harus stay tune video kali ini. Karena kali ini kita akan bahas banget informasi terupdate terkait hal tersebut. Nah, bener banget nih Kak. Jadi mungkin ini juga teman-teman harus langsung cek ya ke sumber resminya. Nah, kita kasih tahu nih. Jadi kalian bisa cek langsung di websitenya Kemdikbudristek, yaitu di jdih.kemdikbud.go.id. Ini adalah website resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Termasuk di sini juga kalau yang tadi kata Kak Bunga ada pasal-pasal. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Ini ada file resminya ya dari peraturan yang bakal kita bahas, yaitu Peraturan Kementerian Nomor 48 tahun 2022. Ini adalah peraturan resmi tentang penerimaan mahasiswa baru untuk program diploma dan juga program sarjana di perguruan tinggi negeri. Nah, kurang lebih nih teman-teman isinya kita bisa langsung lihat ya, kita bahas nih karena banyak banget informasi resminya. Yang pertama kita mulai dari pasal awal-awal, ada pasal 3. Di sini teman-teman bisa cek kalau dia sudah menjelaskan tentang ruang lingkup di penerimaan mahasiswa baru. Jadi penerimaan mahasiswa baru ini akan mencakup 3 jenis program. Yang pertama ada program diploma 3 atau D3, terus yang kedua ada program D4 atau sarjana terapan, dan yang terakhir ada program sarjana. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman ikut yang seleksi SNM atau SBM atau mandiri, program studi yang bisa dipilihnya dari 3 jenis ini gitu ya. Nah, terus kita lihat ke pasal 4. Pasal 4 ini ngomongin tentang jenis atau jalur seleksinya ada apa aja. Secara umum masih sama kayak tahun sebelumnya ya. Ada seleksi berdasarkan prestasi atau kita sebutnya SNMPTN. Ada yang berdasarkan tes atau SBMPTN, dan juga jalur mandiri yang diserahkan ke masing-masing PTN. Namanya mungkin nanti berubah tapi kita nggak tahu, jadi kita tunggu aja ya. Iya, selain itu nih, di pasal 13 ini itu ngebahas tentang peraturan SNMPTN ataupun SBMPTN dan semua seleksi masuk. Jadi nanti langsung resmi dari Kemendikbudristek. Jadi langsung resmi dari kementerian. Gitu, itu untuk pasal 13. Jadi memang udah jelas banget ya ini secara langsung. Kalau untuk pasal 14 ya udah jelas juga bahwa seleksi yang sudah final itu semua diserahkan kepada keputusannya pemimpin PTN tersebut. Jadi itu semua atas dasar pemimpin PTN-nya masing-masing. Sebenarnya juga nggak terlalu beda ya, sama aja. Bedanya cuman hanya penyelenggaranya aja gitu kalau untuk ini. Nah, kemudian untuk pasal 15 nih, ini lebih ngomongin tentang daya tampung. Jadi kalau untuk SNMPTN itu minimal 20% daya tampungnya.
Untuk yang berbadan hukum minimal 30%, sedangkan SBMPTN kalau untuk PTN yang bukan berbadan hukum itu minimal 40%. Nah, untuk ujian mandiri pada PTN yang berbadan hukum itu maksimal penerimaan 50%. Sedangkan kalau untuk PTN yang tidak berbadan hukum atau selain itu hanya maksimal 30%. Nah, selanjutnya di pasal 16 itu terkait dengan kuota pada bangku kosong nih. Jadi jurusan-jurusan yang sepi peminatnya di SNMPTN itu nanti akan dipindahkan kuotanya ke SBMPTN. Kemudian kalau misalkan dari SBMPTN juga jarang dan gak ada yang mau jurusan itu gitu ya, nanti pindah lagi ke jalur tes mandiri. Jadi untuk kalian juga tahu jurusan-jurusan mana aja yang sepeminat itu nanti akan dipublikasikan tentu saja. Jadi kalian kalau misalkan benar-benar mau masuk PTN tersebut jurusannya apa aja deh pokoknya, nah kalian bisa pilih tuh jurusan-jurusan yang sepeminat. Jadi kemungkinan peluangnya juga akan semakin besar untuk lolos di PTN tersebut. Iya, bener banget nih kata Kak Bunga ya. Jadi pokoknya kalau kalian belum lolos di satu jalur, masih sepi peminat, cari aja di jalur yang lain sampai nanti bener-bener full dan udah nggak ada lagi gitu kuotanya ya. Oke, itu tadi mungkin kita ngomongin seputar daya tampung atau kuota. Nah, sekarang kita bakal ngomongin informasi yang mungkin juga yang paling penting dan kalian banyak kepoin gitu ya, tentang penyelenggara seleksi SNMPTN maupun SBMPTN. Nah, ini teman-teman bisa cek di pasal 20, tepatnya di bab kelima tentang penyelenggara seleksinya. Jadi kalau di sini dia udah disebutin nih teman-teman, penyelenggara untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru yang berdasarkan prestasi atau kita sebutnya SNMPTN, dan juga yang berdasarkan tes atau SBMPTN itu secara langsung akan diselenggarakan oleh kementerian yang bekerja sama juga sama PTN. Artinya ini bukan LTMPT lagi atau gimana ya Kak? Ya jawabannya sebetulnya udah bisa kita simpulin ya, tapi mungkin untuk lebih resminya lagi, nah ini aku mau tunjukin juga pengumuman resmi dari LTMPT di websitenya di ltmpt.ac.id. Udah ada surat edarannya kalau LTMPT itu sudah menyebutkan gitu ya dirinya atau lembaganya tidak lagi bertanggung jawab atas seleksi SNMPTN dan juga SBMPTN. Ini dikeluarin secara resmi tanggal 11 September 2022 kemarin. Artinya ini udah fix banget nih ya teman-teman. Nah, terus dari LTMPT juga sudah menjelaskan ya, sudah diterbitkan dari keputusan Menteri nomor 346 /P/2022 tentang tim persiapan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang akan menggantikan LTMPT. Nama lembaganya adalah BP3 atau Badan Pengelolaan Pengujian Pendidikan dari Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek. Nah, jadi namanya nanti BP3 bukan LTMPT lagi gitu ya teman-teman. Oke, selain itu nih ya, kalau misalkan kalian juga pengen informasi yang lainnya juga, kalian bisa buka di akun Instagram resminya LTMPT Official. Di situ juga udah dikasih tunjuk tuh bahwa nanti penyelenggaraan dalam pelaksanaan persiapan masuk PTN itu akan diserahkan kepada BP3 itu tadi, Badan Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Dan tentunya Badan Pengelolaan Pengujian Pendidikan ini atau kita sebut sebagai BP3 itu langsung secara resmi diatur oleh Kemdikbudristek. Jadi semua informasi yang terbaru ini akan langsung disusun oleh BP3 ini. Jadi langsung ya. Sehingga untuk informasi-informasi terupdate-nya kalian juga harus tahu nih, karena ini adalah peraturan baru. Semoga aja peraturannya itu lebih cepat ya. Jadi sehingga kita juga nggak menunggu terlalu lama dan bisa kalian itu lebih jelas gitu informasinya. Ya bener banget, dan ini mungkin juga teman-teman jadi pada kepo ya, Kak ini bakal diterapinya tahun berapa sih, bener gak sih tahun 2023 gitu kan? Jawabannya ya bener ya teman-teman ya, di tahun 2023. Kalian bisa cek lagi di pasal yang tadi, ada di pasal 31 tepatnya. Jadi di situ udah dijelasin bahwa memang peraturan ini akan diterapkan, digunakan di tanggal pada saat peraturannya itu sudah resmi ditetapkan. Nah, tanggal berapa? Kalau kita cek gitu ya di bawahnya, ini sudah ditetapkan dari tanggal 1 September 2022 di Jakarta oleh Bapak Nadiem sendiri. Artinya ini udah berlaku sebenarnya dari sekarang. Makanya badannya juga udah dibentuk, LTMPT juga udah tidak bertugas lagi gitu ya, wewenangnya udah diganti semua. Jadi
ya yang paling deket adalah SNMPTN 2023 dan juga SBMPTN 2023. Kalau Mandiri kan nggak termasuk di sini gitu ya teman-teman ya. Ya, karena Mandiri udah masing-masing dari PTN-nya ya, kalau Mandiri itu ya. Jadi Iya, ujian benar. Mandiri itu tergantung dari PTN-nya masing-masing, tetap dikembalikan kepada PTN-nya masing-masing. Jadi mudah-mudahan aja semua informasinya itu ya lebih detail dan paling tidak cepat sehingga kita bisa segera tahu informasi terupdate-nya. Nah, apalagi nih yang kalian itu kepo juga, nanti SNMPTN ada istilah mata pelajaran pendukung nih. Nah, itu gimana tuh? Terus juga di SBMPTN katanya ada 2 kali ujiannya. Sistemnya itu seperti apa? Nah, nanti kita juga akan bahas di video-video kita selanjutnya. Ya, jadi stay tune aja terus ya, karena kalau kalian ketinggalan informasi ini bisa berakibat fatal, karena kan ini berkaitan sama pencapaian kalian terhadap PTN yang kalian impikan. Oke, so itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat and See you in the next video.